Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest. Dan seperti biasa ya, di video ini saya akan membahas 10 saham yang udah teman-teman request di grup Telegram Wisdom dan Invest. Jadi untuk teman-teman yang ingin sahamnya dianalisa juga di video ini, jangan lupa requestnya di grup Telegram. Linknya udah saya kasih di deskripsi di bawah. Jadi teman-teman tinggal klik aja dan langsung join. Tempatnya memang terbatas ya, hanya 10 saham aja setiap harinya. Jadi siapa cepat dia dapat. Dan nanti di akhir video juga akan ada beberapa saham yang dibahas, yaitu saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Jadi mudah-mudahan ada beberapa saham yang teman-teman inginkan di sana, dan juga mudah-mudahan dari saham-saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest, teman-teman bisa mendapatkan profit ya. Disclaimer dulu, jadi semua saham yang saya bahas di sini, tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk klik like dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Oke, kita langsung mulai aja. Di sini ya, di Telegram, ini tampilan Telegram. Jadi tools yang saya gunakan ini adalah tools dari Wisdom and Invest dan aksesnya itu melalui Telegram. Jadi bisa diakses lewat handphone ataupun laptop di mana aja, kapan aja. Ya, bagi yang tertarik nanti bisa hubungi langsung aja kontak adminnya untuk berlangganan, karena ini memang harus berlangganan. Tapi don't worry, bagi yang belum bisa berlangganan, stay tune aja di YouTube sini. Kita akan bahas dulu kompositnya. Kita cek dulu ya, kondisi kompositnya itu seperti apa. Dan harus teman-teman ingat bahwa nanti malam nih, jadi nanti malam, tepatnya Kamis 17 Maret jam 1 dini hari, itu nanti akan ada pengumuman dari The Fed dan ada FOMC. Jadi memang dari kemarin ini juga volumenya kecil ya, di bawah rata-rata. Jadi kemungkinan para pelaku market itu lagi wait and see untuk melihat kondisinya itu seperti apa. Nah, nanti besok kita akan melihat kembali reaksi marketnya itu seperti apa, positif atau negatif. Moga-moga sih hasilnya positif ya reaksi marketnya, sehingga indeks kita bisa all time high nih, menuju kepala 7 nih, ganti kepala ya, moga-moga. Nah, hari ini sih candlenya hijau, sayangnya volumenya ini masih kecil. Jadi mudah-mudahan nanti di esok hari reaksinya positif, bisa bikin higher high lagi. Untuk momentum sendiri ini masih berupa titik pink ya, jadi masih ada potensi sideway. Kalau sideway, area sideway-nya itu di sebelah sini, atau bisa juga areanya di sebelah sini. Nah, di sini sebetulnya ada area uptrend channel juga, jadi moga-moga dia bergerak di dalam uptrend channel itu aja. Jangan lupa besok Kamis, berarti lusa itu hari Jumat, dan biasanya agak volatil ya. Secara flow dari foreign ini masih bagus, masih oke, garis grafik abu-abunya juga masih meningkat, jadi so far so good. Saham pertama yaitu CTRA, ini sebenarnya saya udah bahas ya kemarin, di video kemarin agak-agak akhir itu saya juga ada bahas CTRA, SMRA. Menarik, si properti ini sebetulnya masih menarik. Nanti kita cek juga hak kakinya ya. Ini chart win, jadi saya pakai 3 chart yang sering saya gunakan, yaitu chart win. Kalau yang ini adalah supply and demand, karena di bawah sini ada foreign flow-nya. Ini NBSA adalah net buy sell asing. Jadi kita melihat analisa itu didasarkan pada teknikal. Jadi chart win itu mewakili analisa teknikalnya. Juga kita menganalisa dari foreign flow. Jadi flow-nya kita analisa juga ya. Yang terakhir adalah HK-HQ-nya. Nah, HK ini mewakili analisa dari action market maker. Kalau harganya mau dinaikin, biasanya HK-nya akan tampilannya hijau-hijau. Kalau misalnya lagi mau diturunin atau distribusi, maka tampilannya akan banyak bar merah-merahnya. Oke, nah ini chart win-nya untuk analisa teknikal. Dan momentumnya masih ada ya, yang bagus seperti ini, yaitu warnanya biru Ben-Hur dan semakin menanjak. Jadi bisa lihat ketika momentumnya menanjak, dia seperti di sini. Nah ini juga momentumnya lagi menanjak, dia sideways sih sebetulnya ya, trennya dia sideways di area sini, masih di atas garis win, itu masih oke. Saat dia breakout di sini, candlenya volumenya besar,
candle bullish, lalu dia sideways dengan volume yang kecil. Nah, ini artinya oke nih, good ya. Moga-moga dia akan segera breakout. Jadi dia perlu closing di atas 1070 nih. Ini menjadi resist 1070. Supportnya 1025, juga ada support garis win yaitu di 1002. Ini tinggal dibuletin aja ya sesuai dengan fraksi. Jadi ini kita buletin jadi 1000 garis winnya. Oke, sama dia bertahan di atas garis win ini masih oke untuk si CTRA. SMRA juga sama ya, kurang lebih mirip-mirip. Untuk foreign flow-nya nggak ada gimana-gimana, masih datar-datar aja. Kalau foreign flow banyaknya itu di finance deh. Kalau teman-teman pengen lihat hasil screener dari flow asing, nanti ya di belakang akan saya share. HKQ-nya ini juga datar-datar aja. Tapi it's okay. Tinggal menunggu aja nanti kalau udah breakout biasanya akan jadi bagus tuh semuanya. Ini so far so good CTRA, selanjutnya ada PANR. Ini sektor wisata ya. Oke, secara likuiditasnya ini sebetulnya nggak begitu liquid, jadi termasuk saham gorengan dengan total transaksi hari ini yaitu di 2,79 miliar dan rata-rata transaksi di 2,96 miliar. Momentumnya hari ini mulai muncul, tapi karena ini adalah saham gorengan, ingat ya, dia tidak begitu liquid, maka kalau ingin testing beli atau ingin entry di saham ini jangan terlalu agresif, jangan terlalu gede-gede, sesuaikan dengan bid offer-nya ya. Jadi kalau nggak begitu tebal ya jangan melebihi gitu. Jadi kita kalau mau antri jangan melebihi bid offer yang ada gitu. Tadi momentumnya oke, supportnya di support di sini 274, garis win-nya di 263. Ingat buletin sesuai dengan fraksi. Dia masih bertahan ya di atas garis win, masih bagus. Dia lagi sideways kecil di area sini. Mudah-mudahan ini akan breakout. Candle hari ini sih cukup oke ya. Harusnya candle bullish, sayangnya volumenya enggak di atas rata-rata. It's okay, sama teknikalnya masih bagus, sama dia di atas garis win ini masih menarik. Sayangnya kurang liquid aja, jadi harus disesuaikan ya porsi pembeliannya. Kalau sampai breakdown dari garis win, maka teman-teman juga sebaiknya disiplin untuk exit dulu, karena jadinya kurang oke nih. Coba kita lihat masih ada downtrend. Nah, ini pas ada downtrend channelnya. Jadi kalau breakout nih, besok kalau bikin high lagi ini bagus ya. Untuk foreign flow, di sini memang ada flow, tapi biasanya kalau asing yang benar-benar asing, foreign flow biasanya dia tidak akan entry di saham-saham yang tidak liquid sih. Jadi kita utamakan teknikalnya dulu. HKQ-nya cukup menarik, cuma tetap kita utamakan adalah teknikal dulu ya. PNR oke, menarik kalau teman-teman mau spekulatif. Tadi supportnya areanya sudah saya info, resistnya ya, untuk resistnya belum saya info. Resist di sebelah sini itu di area 300 something. Di area 310, lalu di area 330. Sana resistnya ya sampai 354. 354 tuh high yang di sini nih. Itu area resistnya. Oke. Selanjutnya ada AALI. Untuk AALI momentumnya sih masih melemah ya. Dia sideways areanya di sini. Selama dia bertahan di sini, ini sih masih oke karena dia sideways trennya di area sini. Teman-teman bisa tektokin, cuma karena sahamnya mahal, mungkin kalau tektokan agak kurang ya. Kurang, ini lumayan sih. Berarti ini range-nya sekitar 4%-an lah. Kalau teman-teman buy on support dan sell on resist itu masih bisa sekitar 4%-an. Ya, kalau sideways maka segitiga hijau dan segitiga merah kita abaikan. Kita gunakan strateginya adalah buy on support dan sell on strength, BOS dan SOS.
Jadi di area sini nih, tektokin aja. Momentumnya masih melemah soalnya. Kalau besok dia breakout atau bikin higher high lagi, sebetulnya menarik ya. Artinya dia potensi nih balik lagi ke area sini di 12.500 sampai 13.000. Ini juga masih ada uptrend channel. Foreign flow-nya masih ada, masih bagus. Jadi mudah-mudahan nih bisa ya testing ke area supply-nya ini 12.625 sampai 12.925. HK-HQ-nya ini masih menarik karena grafik yang hitam-hitam ini masih menanjak. Jadi kalau ingin spekulatif ini sebenarnya oke ya. Untuk Ali yang ingin spekulatif, maka jangan lupa gunakan dan manfaatkan si area VWAP nih. Jadi kalau mau beli, mau entry, jangan jauh-jauh dari area VWAP. Sebisa mungkin atur money management, jadi dicicil, entry-nya di dekat area VWAP, dan ada lagi antrian di bawah VWAP. Sehingga ketika dicicil seperti itu, maka average harga belinya tuh nggak terlalu tinggi. Ya, AALI-nya masih oke, lalu lanjut TPIA. TPIA juga menarik karena dia bikin higher high terus ya, candle-nya di sini. Hari ini candle bullish, volumenya juga besar, momentumnya membaik, walaupun belum ada momentum kayak begini sih. Tapi oke, menarik juga. Mudah-mudahan dia bisa ke resist selanjutnya di 10.000. Nih, 10.000 sampai 10.100. Support 9350, 9100, garis win-nya di 8857. Jangan lupa dibuletin sesuai dengan fraksi. Selama dia di atas garis win, ini masih menarik. Mudah-mudahan dia bisa ke area resistnya ya. Foreign flow masih ada. Nih, foreign flow-nya juga lumayan sih. Dan HKK juga menarik ya di sini. Selanjutnya ada TLKM. Untuk TLKM ini masih uptrend, cuma namanya blue chip, gerakannya ya nggak begitu heboh ya. Gerakannya santai-santai aja merayap naik ke atas. Momentumnya masih bagus, ininya juga oke. Candle-nya memang candle kayak begini karena jadi teman-teman kalau untuk saham-saham seperti ini sebaiknya sih jangan agresif ya. Untuk entry, usahakan entry menggunakan area VWAP. Jadi kalau entry jangan jauh-jauh dari area VWAP, sebisa mungkin di VWAP, lebih oke lagi ada antrian yang di bawah VWAP. Jadi kalau entry tiba-tiba jebret bikin ekor begini ya, maka teman-teman bisa dapat di harga bawah. Supportnya kalau support garis win 4.500, kalau support trendnya ini 4.356. Ingat di buletin ya, sesuai dengan fraksi. Ini lagi testing area resist. Resist di 4650, 4710. Ini TLKM udah lama banget. Saya pernah bahas di YouTube entah keberapa ya, saya pernah bahas TLKM-nya, dan saya pernah show juga chart TLKM secara weekly. Ada potensi untuk all time high, jadi sebetulnya menarik. Hanya aja memang harus agak bersabar ya, beda dengan saham-saham yang lagi rally. Saham-saham ini beda. Jadi si BCA, BRI, BNI itu beda gitu perlakuannya. Cara tradingnya juga berbeda dengan saham-saham yang lagi rally. Foreign flow-nya ini bagus. HKQ juga oke. HKQ sih datar sih ya, datar-datar aja. Ini saya pernah deh, kalau nggak salah, kasih lihat TLKM ya, secara weekly-nya. Ini menarik banget karena dia udah keluar dari downtrend-nya dan dia lagi menuju up. Ini sudah mulai mau mendekati ATH nih. Moga-moga dia akan ATH. Cuma nggak bisa cepat ya si TLKM ini. Mungkin pelan-pelan naiknya. Selanjutnya ada Friend.
Untuk friend ini selama masih belum breakout dari downtrend channel, agak sulit untuk dia larinya kenceng. Tapi kalau teman-teman mau menunggu, bersabar menunggu, it's okay sih untuk spekulatif. Ini ada downtrend lainnya ya, jadi dia belum keluar sebetulnya dari downtrend line. Lalu momentumnya juga masih berupa titik pink, artinya dia masih sideways. Dia kalau breakout dari downtrend channel baru kencang nih kayaknya. Jadi harus menunggu. Antara sabar atau nggak sabar aja. Ini sebenarnya juga ada perbaikan momentum, ada ada divergen ya, tapi nggak valid selama dia belum breakout. Jadi harus breakout dulu baru valid. Supportnya di 77, ini ada low-nya juga. Di 75. Support 75. Jadi jangan sampai dia breakdown dari 75. Kalau dia breakdown lagi di bawah 75 artinya dia bikin new low. Bikin new low ya. New low bisa ke ini low-nya berapa nih? Sekitar 74 nih. Ada support lagi. Oke, jadi selama dia belum breakout ini masih belum oke. Kalau yang nggak sabar menunggu, mendingan tunggu aja sampai dia breakout, ada konfirmasi, dan biasanya larinya lebih kencang. Untuk foreign flow-nya ini sebenarnya agak menarik. Ini sudah mulai ada inflow. Cuma tetap ya, kita kan utamakan price action. Jadi pergerakan harga. Kalau harganya nggak dinaikin, ya percuma. Kalau harganya belum breakout, percuma juga. Nah, HKK juga ya masih terus menurun, belum ada pergerakan nih. Jadi menunggu aja. Yang mau bersabar maka silakan bersabar, yang nggak sabar di skip dulu, bikin watchlist aja, tunggu aja sampai dia breakout ya. Selanjutnya ada Zyrex, ZYRX. Oke, kita lihat apakah tekno ini rata-rata transaksi kurang liquid ya. Total transaksi hari ini hanya 0,3 miliar dan rata-rata transaksi di 4,86 miliar. Jadi agak kurang liquid sebetulnya. Lalu untuk momentumnya ada sedikit perbaikan. Mudah-mudahan sih mantul karena dia tertahan di sini ya. ZYRX. ZYRX. Yang ingin spekulatif silakan. Tapi kelihatannya ini hanya untuk fast trading dulu, bukan untuk swing long. Supportnya di berapa nih low-nya? 540. 540 ya. Kalau dia bikin new low lagi, ini kurang oke nih. Kemungkinan dia bakal lanjut turun lagi ke bawah, ke area sini nih. Support selanjutnya ya. Ini ada angkanya juga sini, sekitar 525 deh. Itu support, jadi 540, jangan sampai dia breakdown. Sebaiknya teman-teman disiplin. Kalau 540 dia bikin new low lagi, closing di bawah 540, mendingan exit dulu ya. Ini bisa aja spekulatif buy karena momentumnya ada perbaikan sedikit. Moga-moga bisa dicopet atau fast trading dengan area resistnya yaitu 555 sampai garis win line 563. Ini dibuletin sesuai dengan fraksi. Foreign flow-nya belum ada lagi. Dan HKK juga belum oke ya, karena grafiknya ini terus menurun dan masih merah-merah. Kalau HKK yang bagus itu biasanya dia akan ada hijau-hijau lebih banyak, grafik warna hitamnya juga akan semakin meningkat. Setelah Zyrex ada BBKP, wah ini saham yang sudah lama banget. BBKP. Banking mini banking sih hari ini lagi pada jalan tuh. Jadi si BGTG, BBYB ya. BBKP-nya nggak tahu nih. Oke, momentumnya memang ada perbaikan. Moga-moga dia bisa ikutan latah nih ya, banking, finance. Masih ada channel downtrend dan ada resist downtrend. Ini dia harus mampu breakout dulu. Banyak sekali resist downtrendnya ya. Jadi berlapis-lapis. Saran saya sih kalau teman-teman belum entry, saran saya pilih aja saham-saham lainnya. Masih banyak yang lebih menarik
menurut saya. Tapi kalau misalnya teman-teman nyangkut dan ingin exit, maka bisa SOS ketika dia mulai naik dan ke area resist downtrend-nya nih. Jadi kalau dia nggak bisa breakout, dia kejedot lagi, maka SOS aja dulu. Kecuali dia mampu ya untuk breakout. Kalau dia breakout dari resist downtrend-nya, maka menarik. Tadi supportnya di sebelah sini. Sebentar saya cekin. BBKP support 240 dan resist di resist terdekat ya, yaitu di high kemarin nih 256. Ini 256. Dan resist selanjutnya yaitu 270. Foreign flow belum ada gimana-gimana, masih datar-datar aja. Dan HKQ juga belum ada yang oke. Masih terus menurun secara grafik. Selanjutnya ada Tama. Nah, ini saya mau info nih untuk teman-teman yang request Tama ini, dilihat dari chartnya aja udah nggak enak ya. Why request saham seperti ini? Apakah teman-teman pengen ngincar atau pengen exit? Kalau mau exit, mah saran saya langsung haki aja dan exit ya, pilih saham lainnya. Kenapa? Pertama, dia tidak liquid. Total transaksi 0,26 miliar. Dan rata-rata transaksi hanya 0,57 miliar. Jadi ini kelihatannya kayak gersang sekali gitu. Saya nggak ngecek sih ya bid offernya apakah gersang juga. Kalau gersang begitu, biasanya bid offernya lompat-lompat, nggak bagus gitu. Coba kita lihat ya. Tidak oke. Jadi saya sih nggak gitu srek dah melihat candle-nya seperti ini ya. Terutama kalau dia nggak liquid begini, momentum juga nggak ada, pergerakannya hanya di sana-sana aja. Kalaupun teman-teman ingin scalping, karena ini memang gampang ya, dia naik satu tick aja udah lumayan. Silahkan sih, nggak ada apa ya, terserah masing-masing gitu. Cuma kalau ingin swing long, untuk swing ini tidak. Ini paling hanya untuk scalping karena memang harganya enak untuk dicopetin ya, naik satu angka, taking profit, kabur. Naik satu dua tick aja udah cukup gitu untuk kabur. Jadi hanya untuk scalping aja. Untuk scalping, support resistnya ini terlalu berlapis ya. Maka teman-teman lihat aja bid offer-nya. Kalau misalnya naik 1-2 tick ya langsung taking profit aja. Ini support long-nya berapa nih? Support long-nya berapa nih? Ini supportnya mah ya 50 ya. Tuh, 52 50. Oke. Untuk teman-teman yang baru belajar trading, please jangan entry di saham-saham seperti ini ya. Cari aja saham-saham lain yang lebih menarik, lebih bagus dan liquid, blue chip kayak BBNI aja hari ini naiknya lumayan, BRI, BCA ya. Pilihlah saham-saham yang seperti itu, bukan saham-saham seperti ini. Foreign flow tidak ada jelas, asing tidak akan entry di saham-saham yang tidak liquid. Lalu HKQ juga tidak oke. Next ada NICL. Untuk NICL ini cukup liquid. Nah, kalau mau saham gorengan tuh at least ya kayak si NICL. Kenapa? Karena dari tidak liquid dia menjadi liquid. At least seperti itulah. Ada momentum hari ini, candle-nya candle bullish, dia breakout, sayangnya volumenya di bawah rata-rata nih. Jangan terlalu agresif ya, karena kondisi market juga lagi galau, menunggu keputusan The Fed dan FOMC ini. Jadi menunggu nanti malam ya, jadi jangan terlalu agresif dulu untuk CNICL. Kalau misalnya ada yang entry spekulatif, ini ada support soalnya kan dia lagi berjuang di support 79, maka jangan lupa pasang trading stop ya. Kalau baru mau entry, maka ingat jangan terlalu agresif karena dia resistnya di sini. Di area berapa tuh? 8 berapa nih NICL? NICL. Dia ada resist di area 88 ya. Resist 88 sampai 89, 88, 89 itu area resistnya. Jadi kalau dia kepentok lagi di area situ, maka taking profit ya, jangan lupa. Resist selanjutnya ya di sini nih, di 94.
Dia masih di dalam channel uptrend, masih oke. Kalau ingin spekulatif, spekulatif aja di area-area support atau buy on weakness. Support trennya itu di 75, ini juga ada 74. Momentumnya sih udah ada nih. Moga-moga besok dia jalan dulu ya ke area 89 sampai 94. VWAP di 82, jadi kalau teman-teman ada yang baru ingin entry, maka jangan lupa untuk perhatiin angka VWAP-nya. VWAP ini berlaku hanya harian ya. Jadi kalau VWAP hari ini 82, besok bisa aja VWAP-nya berubah. Jadi harus pantau lagi besok itu VWAP-nya di mana. Kalau hari ini sih VWAP-nya di 82. Jadi moga-moga dia pullback sedikit misalnya ke area 82 atau bahkan ke win line-nya di 79, maka teman-teman spekulatif buy. Ini untuk fast trading juga ya, karena termasuk saham gorengan sebetulnya. Foreign flow-nya nggak ada, udah sekilas lihat kelihatan. Dan kakinya tidak begitu oke, jadi ini hanya gunakan technical aja, gunakan price action, jadi gunakan chart win-nya. Itu 10 saham, ini saham ke-10 yang udah di-request di grup Telegram. Selanjutnya kita akan bahas saham-saham yang masuk screener ya. Moga-moga teman-teman bisa ngedapetin saham-saham menarik dan bisa dapetin profit nih dari screenernya Wisdom and Invest. Sebenarnya screenernya Wisdom and Invest itu ada banyak banget, toolsnya ada banyak banget. Jadi juga ada, kalau dari tim itu sebetulnya ada ya stock pick atau saham-saham. Sebetulnya bukan stock pick sih kita sebutnya inspirasi saham. Karena keputusan untuk jual dan beli itu tetap di tangan teman-teman dan diwajibkan ya teman-teman untuk belajar menganalisa secara mandiri sehingga nggak nunggu-nunggu nih selalu setiap kali mau action harus tanya dulu beli di berapa, sell di berapa, pasang TS di berapa, nanti begitu nanya terlambat, nanti harganya udah terlanjur turun atau harganya keburu jalan. Jadi belajarlah untuk mengambil keputusan secara mandiri ya. Jadi di sini tujuannya adalah mengajarkan teman-teman bagaimana sih sebetulnya cara mengambil cara entry-nya dan mengambil cara memilihnya sahamnya itu yang bagus itu seperti apa. Gitu. Ini hak kakinya. Ingat hak kaki kadang-kadang ada yang tidak valid, jadi sebaiknya dicek kembali ya masing-masing chartnya. Kalau tidak valid maka gunakan technical atau price action-nya. Ini BBNI ada TPIA tuh. Tadi TPIA dibahaskan ya. Lalu ada Antam, BCA, Doit dan sebagainya. Nanti akan saya pilih beberapa. Saya share juga saham yang masuk screener all time high dan screener Minervini. Ada juga screener ini ya, TTM GCD. Apa sih itu? Ini untuk mencari saham yang momentumnya tuh semakin meningkat. Jadi tadi kan syaratnya saham yang bagus adalah ketika sahamnya momentumnya semakin meningkat. Nah, ini fungsinya untuk mencari momentumnya yang semakin meningkat. Kalau Minervini, ini adalah saham-saham yang masuk tren template-nya Minervini. Kalau ada yang belum ngerti, maka silahkan nonton aja video YouTube yang udah saya share. Itu judulnya adalah Finding Super Performance Stock dan membahas bukunya si Minervini tuh. Ini ada ya beberapa, all time high-nya juga ada. Kalau screener win atau screener yang ada segitiga hijaunya itu, ini yang muncul buy dan hold itu sudah ada ya segitiganya, dia sudah muncul. Nah, tetap kita harus ngecek kembali karena terkadang kalau trennya lagi sideways, segitiga hijaunya kan kita abaikan, kita gunakan strategi lain. Jadi kita harus tetap ngecek chartnya masing-masing. Saham pertama itu adalah INDX. Nah, INDX ini tadi arah ya. Kita cek nih hak kaki INDX-nya yang 5 menit. Nah, ini hak kakinya sebenarnya yang paling menarik adalah untuk kita fast trading atau kita misalnya nggak mau nunggu lama-lama. Biasanya di hak kaki ini ada frekuensi analyzer dan kita gunainnya pakai yang 5 menit ya, bukan yang daily. Jadi efektifnya si frekuensi analyzer kita lihatnya di 5 menit. Harus ingat jangan salah. Dan di 5 menit ini ada spike. Biasanya harganya sebelum naik akan ada frekuensi analyzer-nya nih. Ada spike-nya seperti ini. Lalu diikuti dengan action-nya. Action ketika si bandar berusaha untuk menaikkan harga. Di sini ya. Memang ada sempat buangan di sebelah sini. Cukup tinggi. Tapi secara rata-rata ini mulai ada lagi nih.
Ya, mulai menanjak lagi. Dan ditutup arah. Jadi moga-moga sih besok masih akan lanjut. Coba kita cek secara daily ya, INDX-nya. Ini tadi hak kaki 5 menit, ini hak kaki daily. Jadi enak banget digunakan untuk mencari saham-saham yang arah. Karena sering banget kita ngedapetin saham-saham arah itu dari si hak kaki 5 menit ini, yaitu yang ada frekuensi analyzer-nya. Dan ada action hak kakinya. Jadi kelihatan ya, si market maker-nya tuh lagi mau naikin atau mau turunin. Ini secara daily, hak kakinya baru 1 bar sih. Tapi secara price action bagus ya, dia breakout nih. Foreign flow-nya ada, likuiditasnya juga sudah mulai liquid nih. Rata-rata transaksi di 5,99 miliar, itu lumayan. Momentumnya ada, dan dia breakout yang penting nih. Dia breakout dari sini, itu cakep banget. Resist selanjutnya 285, 305, moga-moga besok lanjut ya. Cuma karena volatil, apakah dia bisa closingnya hijau atau enggak, nah ini yang teman-teman harus pantau terus. Jadi tinggal dipantau secara 5 menit ya. Kalau tiba-tiba ada pembalikan arah atau ada buangan-buangan mulai dihaki, maka teman-teman bisa exit dulu. Jangan lupa pasang trailing stop kalau misalnya ada yang sudah entry tadi ya pas di jam market. Volume oke di atas rata-rata, supportnya di 250, garis win-nya jauh nih, 228. INDX lanjut TRJA. TRJA juga menarik. Ini saham yang pernah all time high ya, TRJA. Ini hak kakinya, jadi kelihatan ya, frekuensi analyzer sebelum sahamnya akan naik itu selalu ada spike. Dan disertai dengan HK-nya yang semakin menanjak. TRJA, liquid juga, volume semakin menanjak, price action-nya bagus, dia terus membentuk higher high. Ini adalah saham yang uptrend ya, contohnya. Jadi higher high, kalau higher high ciri-cirinya, cara gampangnya pasang trailing stop adalah teman-teman tinggal pasang di harga low hari itu. Karena kalau dia strong uptrend, dia membentuk higher high, dia membentuk tangga ke atas, low-nya tidak akan pernah disentuh. Ini kayak di sini ya, ini low-nya, ini low-nya, ini low-nya, ini low, ini low. Jadi tidak akan disentuh. Ini bagus karena menanjak momentumnya. Resistnya sudah dekat ya, 645, moga-moga si all time high lagi nih. Untuk entry, misalnya teman-teman sudah ketinggalan, jangan lupa gunakan VWAP ya. Jadi entry jangan jauh-jauh dari VWAP. Closing 630, ini VWAP di 596 sebetulnya udah jauh banget nih. Jadi menjadi support, sebetulnya juga bisa itu. Ya, VWAP itu menjadi support. Support selanjutnya yaitu harga low hari ini 550. Kalau dia strong uptrend, otomatis dia tidak boleh jebol dari 550-nya ini. Di sini juga menjadi support nih. Kalau nggak salah ini 590, ini kemarin soalnya masuk trading plan di member Wisdom and Invest ya, 590. Kemarin juga saya ada share loh di YouTube. Iya, kemarin juga ada saya share di YouTube. Jadi happy cuan nih untuk teman-teman yang kemarin ada yang nonton dan ada beli TRJA, happy cuan ya, 14% lumayan tuh. Jangan lupa pasang trailing stop. Ada yang cuankah hari ini dari hasil nonton YouTube, analisa? Share ya di komen di bawah. Moga-moga teman-teman banyak yang cuan sehingga saya jadi lebih semangat juga. Ini foreign flow-nya ada oke. Next ya, selanjutnya adalah bull. Bull ini dia sudah keluar, sudah selesai repo. Jadi kalau waktu itu volumenya kayak sisir, sekarang ini sudah mulai oke nih. Ini ya, waktu dia repo, ini sudah selesai reponya, ini momentumnya ada, dia menanjak di atas garis win, ini mantul nih, jadi menarik ya. Moga-moga dia akan testing high-nya ini nih. Si high-nya ini di 175 sampai 178 tuh ada resistnya ya. Moga-moga besok lanjut. Foreign flow-nya sih nggak ada.
Ada tapi kecil, itu saya anggap nggak ada lah ya. Kalau ada harusnya serius, banyak gitu, dan rutin masuknya, kayak misalnya BNI, BRI, itu ada tuh kalau kita ngelihat foreign flow-nya benar-benar ada. Kalau ini HK-nya masih belum gimana-gimana banget, tapi secara price action, teknikalnya sudah oke. Selanjutnya ada Aldo. Ini hari ini tiba-tiba jalan ya. Aldo ini sebetulnya sih masih downtrend ya. Dia ada resist downtrend, tapi karena dia mantul, moga-moga dia bisa ke sini nih. Ini ada resist. Nah, at least dia ke sini dulu nih, testing resist. Kalau breakout, maka testing yang ini. Kalau dia nggak bisa breakout, kejedot, jangan lupa taking profit. Momentumnya ada perbaikan. Hari ini candle bullish disertai dengan volume yang cukup besar, jadi menarik. Moga-moga bisa ke resist tadi ya. Lupa lagi tadi kasih angkanya berapa itu. Sebentar. Ini Aldo. Aku cekin angka pastinya nih. 1180. 1160 sampai 1180 yang ini. 1160 sampai 1180 di area sini. Lalu next di 1275. Oh, nggak nyampe sih. Di sini ya. Di area sini deh. Di area 1260 ya, 1260, 1250. 1250. Nih di area resist trend-nya itu. Jadi kalau dia tidak mampu breakout dari resist trend, taking profit dulu, at least sebagian. Foreign flow-nya baru 1 hari aja. Kakinya sih kelihatannya nggak searah ya. Jadi kita nggak bisa jadiin patokan. Kita gunakan patokannya adalah technical dan price action. Tetap itu yang diutamakan. Next, IYLS. Untuk IYLS, ini momentumnya meningkat, volumenya juga meningkat, jadi cukup menarik. Mudah-mudahan dia bisa ini ya, testing resist 388 dan 406. Candle-nya candle bullish, 2 candle higher high, volumenya juga oke di atas rata-rata hari ini, jadi moga-moga bisa lanjut. IYLS ini all time high enggak ya? Wait ya, saya cek. All time high-nya ada di berapa nih? 442. 442. Oh, masih agak jauh sih. 442. Tapi ada potensi itu. Ya, moga-moga dia harus lewatin dulu deh 406-nya, baru berpotensi ke 44. 44 berapa tuh tadi? All time high-nya ya. Foreign flow nggak ada, liquid kan, tapi ini ya liquid kok. 18,4 miliar rata-rata transaksinya, dan HKQ-nya sih belum serius nih, karena baru 1 hijau ya. Trafiknya juga masih menurun, belum kelihatan menanjak. Tapi secara price action dan technical menarik. Selanjutnya ada ASII. Nah, jadi jangan saham-saham yang ini terus. Saham second liner dan third liner ini ada yang blue chip juga ya. Buat teman-teman yang lebih suka blue chip, maka bisa incar sebenarnya banking finance ya, BRI, BCA, BNI, BMRI. Nah, ini salah satunya juga ASII menarik. Yang ASII. Karena ada apa? Karena ada foreign flow-nya ya, dan ini menjadi breakaway gap nih. Gap-nya belum ditutup juga. Kemungkinan nggak akan ditutup karena dia breakout disertai dengan volume besar. Jadi breakaway gap, kemungkinan nggak ditutup. Ini supportnya di 6150, garis winline di 6110. Resist di high yang kemarin ya, atau di 6575 itu juga area resist. Ini lagi sideway. Dia sideway dengan volume yang kecil, ini momentum juga masih ada. Jadi mudah-mudahan dia bisa lanjut nih. Yang ingin spekulatif, ingin cicil beli, maka jangan lupa gunakan area VWAP-nya atau tunggu aja ya ketika dia pullback
Ini candle-nya sih candle bagus nih. Bullish harami ya. Mungkin besok bisa naik, mungkin. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang ingin spekulatif, jangan lupa atur money manajemennya, sehingga kalau seandainya dia ternyata bukan naik, tapi malah turun ke bawah dulu, at least teman-teman bisa nambah muatan nih. Karena best buy-nya, area yang paling bagus untuk entry di support ini, 6150. Harusnya waktu di sini ini entry-nya. Oke, resist tadi sudah, support udah, foreign flow bagus. Dan HK-nya sih oke sih ya, karena rata-ratanya agak menanjak. ASII. Selanjutnya ada SCMA. Untuk SCMA ini sebetulnya masih downtrend nih. Tapi ada perbaikan momentum. Dari tren momentumnya juga lumayan menanjak. Mudah-mudahan ini jadi mudah-mudahan ini jadi bullish divergent, tapi bullish yang namanya divergent itu tidak valid kalau dia belum breakout ya. Jadi hanya valid kalau dia sudah breakout. Ini lagi testing area resist untuk teman-teman yang ingin aman ya, lebih aman, mendingan menunggu aja sampai ada konfirmasi dulu. Kalau dia breakout maka teman-teman bisa ikutan. Momentumnya sih belum ada. Jadi masih ada potensi dia bisa sideways. Bisa juga dia akan sideways segini ya. Kalau ingin spekulatifnya di support juga boleh sih, karena lebih low risk. 222 itu supportnya, kalau support trend 215. Tapi kalau saya sih lebih suka udah konfirmasi ya, jadi udah breakout dulu disertai dengan volume, saya baru akan ikutan entry. Kalau saat ini soalnya agak beresiko, bisa aja dia turun dulu melanjutkan penurunan, baru nanti dinaikin lagi ke atas, itu bisa aja. Foreign flow-nya sih biasa aja, nggak ada yang serius. Kaki juga masih belum oke. Ini cuma potensi aja karena ada divergennya itu ya. Dan hati-hati. Kalau yang ingin spekulatif, belinya di bawah, artinya teman-teman harus disiplin juga kalau misalnya dia breakdown. Selanjutnya ada ADRO. Ini juga saham ATH sebetulnya. Dan koreksinya sih belum lebih dari 25%, jadi masih menarik bagi saya. Momentumnya sih melemah, tapi hari ini sudah mulai bikin higher high ya. Sayangnya volumenya masih di bawah rata-rata. Tapi is okay. Ini mantul. Di sini sebenarnya secara weekly ada support juga. Kalau yang ingin spekulatif, maka silakan ya di ADRO ini. Supportnya kita gunakan harga low hari ini aja. Harga hari ini yaitu 2690 dan low yang kemarin ADRO. Jadi kalau misalnya dia breakdown dari harga low kemarin, teman-teman mau exit dulu silakan, baru nanti entry lagi di support yang lebih bawahnya 2500. Ini low-nya di 2650. 2650 itu support low yang kemarin ya. Hari ini dia bikin higher high dengan low-nya di 2690. Maka selama dia di atas 2690 ini masih menarik. Mudah-mudahan dia akan ke resist garis win line 2939. Jangan lupa dibuletin sesuai dengan fraksi. Moga-moga juga breakout. Ini kalau dia breakout, maka ada potensi ini, ada peluang dia bisa testing lagi ya area resist yang di sebelah sini ataupun di sebelah sini 3270 bahkan ATH. Mudah-mudahan. Lalu kita lihat perkembangannya satu demi satu hari ya. Kita akan lihat lagi apakah dia mampu bertahan di supportnya ini. Yang ingin spekulatif maka silakan. Jangan lupa atur money management karena ini inflow-nya sebetulnya masih ada ya. HK-nya sih belum oke. Kalau support di bawahnya lagi, jadi kalau breakdown sini dia akan ke support 2500. Kalau breakdown lagi dari 2500 maka jadinya tidak oke. Oke. Jadi kira-kira itu aja dari saya, karena waktunya terbatas nih, jadi nggak bisa semua saham kita bahas ya. Cuma mudah-mudahan dengan yang tadi udah saya jelaskan, udah saya share ke teman-teman, bisa digunakan sebagai patokan untuk teman-teman latihan di rumah nih. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya akses, sudah berlangganan tools yang Wisdom Invest, itu silakan dieksplor kembali sendiri, karena toolsnya ini banyak banget ya. Ada screenernya banyak, ada chartnya banyak, dan ada juga
stock pick dari para mentor gitu. Jadi bisa teman-teman explore. Walaupun dikasih stock pick, tetap harus analisa kembali sendiri. Jadi teman-teman sudah tahu jawabannya, sudah mengerti, sudah paham. Oh, ternyata dikasih stock pick ini karena alasannya A, B, C, D, E. Sehingga teman-teman tidak termakan oleh pom-poman orang atau pihak lain ya. Supaya teman-teman bisa mandiri mengambil keputusan. Oke, semoga teman-teman selalu sehat dan semoga ini bermanfaat. Kalau bermanfaat, jangan lupa klik like dan share supaya teman-teman yang lainnya juga merasakan manfaatnya nih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you ya.